Ini berita bikin kepala cenut-cenut. Bayangi aja, seorang mantan gubernur Jawa Barat, nama besar, tokoh publik, panutan, dituding punya anak dari seorang wanita berinisial LM. Wah, gosipnya sampai kemana-mana, dari warung kopi sampai grup WhatsApp keluarga. Tapi ternyata hasil tes DNA bilang, nggak cocok bu, salah alamat. Bareskrim Polri mengumumkan bahwa hasil tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan anak Lisa Mariana tidak cocok atau non-identik. Masalahnya bukan soal gosip doang. Ini menyangkut nama baik seseorang. Kalau yang dituduh itu orang biasa, mungkin dampaknya nggak sebesar ini. Tapi ini mantan gubernur loh, tokoh publik yang kehidupannya selalu diperhatikan orang. Tuduhan semacam itu bisa jadi senjata politik, bisa jadi bahan serangan, bisa bikin hancur reputasi. Dan buat LM sendiri, kalau tuduhannya terbukti salah, konsekuensinya juga berat. Bisa kena kasus pencemaran nama baik, belum lagi netizen kan kalau udah ngamuk seramnya melebihi polisi cyber. Netizen itu suka jadi hakim online. Nah, jadi makin runyam kan. Yang kasihan itu anaknya, inisial CA. Bayangi, dia masih kecil, tapi namanya sudah masuk berita besar, diseret ke publik, jadi bahan gosip. Padahal anak itu nggak salah apa-apa. Yang salah siapa? Orang dewasa yang asal ngomong tanpa pikir panjang. Bareskrim mengungkap hasil tes DNA Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana dan anaknya yang dilakukan pada 7 Agustus lalu. Hasilnya DNA Ridwan Kamil dan anak Lisa Mariana tidak ditemukan kecocokan atau non-identik. Dari kasus ini, kita bisa belajar satu hal penting. Jangan gampang nuduh orang tanpa bukti yang jelas. Apalagi di era digital kayak sekarang. Satu ucapan bisa nyebar secepat kilat. Sekali keluar berita, sekali masuk berita, udah susah ditarik lagi. Coba bayangi, kamu asal ngomong di status WA aja bisa jadi bahan gosip sekampung. Apalagi kalau ngomongnya di media, ditujukan ke toko besar pula. Itu namanya bukan sekedar bikin salah paham, tapi bisa merusak kehidupan orang. Maka daripada itu penting banget buat kita semua untuk stay waras. Kita boleh kritik, boleh nyindir, boleh bercanda. Tapi kalau udah sampai nuduh orang punya anak, itu bukan lagi lucu-lucuan. Itu serius. Kalau salah, dan akibatnya. Tim penyidik bersama dengan tim Pusdokes Polri telah melakukan pengambilan sampel darah dan bokal swab dari saudara RK selaku pelapor, saksi saudara LM, dan anak saudari LM. Saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Nah, kasus LM ini jadi contoh nyata. Dari awal ngomong itu, anaknya RK heboh di media, semua orang ngomongi, sampai ada yang bilang ini drama lebih seru dari sinetron yang ada di TV. Terus pas dicek DNA, sorry bu, tidak ada kecocokan. Lah, jadi siapa bapaknya? Jangan-jangan ada season 2 nih, mencari papa yang hilang. Bisa jadi sinetron prime time. Contoh gampangnya begini, misal tetangga kamu nuduh kamu maling sendal. Udah rame nih sekomplek, ternyata setelah dicek sandalnya ada di rumah sendiri. Belum lagi bilang, ini aib jangan dibahas lagi. Loh, yang buka aib siapa? Yang bikin rame siapa? Kok sekarang ngajak tutup-tutupi? Ini kayak orang bakar sampah di halaman tetangga, udah bikin asap satu kampung terus bilang, udahlah jangan dibahas, malu, ini aib, dan bener. Logikanya terbalik. Menanggapi hasil tes DNA yang diumumkan Bareskrim Polri, pihak Ridwan Kamil menyebut bahwa hasil yang diumumkan memberikan kepastian hukum terhadap kasus yang dihadapi kliennya.
Kuasa hukum juga menyerahkan ke pihak Bareskrim untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Sekarang gue mau lempar ke kalian. Menurut kalian kalau ada orang yang nuduh tanpa bukti, rame di media, bikin nama orang rusak, terus ternyata hasilnya salah besar, siapa yang harus minta maaf duluan? Atau cukup yang nuduh saja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar biar rame. Jangan lupa kasih opini paling waras kalian. Sangat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pihak Dokes karena ini menjadi berkepastian hukum terhadap kasus ini. Nah selanjutnya, langkah selanjutnya seperti apa, kami serahkan kepada Bareskrim Mabes Polri untuk menindaklanjuti. Saya kira begitu cukup. Intinya begini guys, kalau mau ngomong apalagi nuduh orang, pikir dulu 1000 kali. Karena ngomong itu gampang, tapi ngapus jejaknya susah. Kasus RK dan LM ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Jangan asal ngomong, jangan asal nuduh, apalagi soal aib orang. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam waras.